kita mesti kembali kepada diri yang satu. Siapa diri yang satu tadi, Bu? Allah. Ini Ustaz banyak bertanya-tanya sama Bapak Ibu nih. Kalaulah memang Bapak Ibu kita ini kembali kepada Allah karena Allah itu diri yang satu, tolong bantu Ustaz apa ayatnya bahwa kita itu mesti kembali kepada Allah diri yang satu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jangan lupa-lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin akan pulang kepada Tuhan nanti itu? Yakin mati, Pak? Kalau yakin jadi lupa-lupakan ayat tuh. Nih. Ya. Silakan kita buat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah, ya. Itu terjemahnya. Maknanya kita ini asalnya Allah, kembali kepada Allah. Makna lebih hakikatnya, asal kita ini Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Ya, tapi tak boleh ngaku Allah pula nanti. Ini memahami dengan hakikatnya, ya. Pertanyaannya, ya. Kalaulah diri kita ini dari Allah, ya, yang insan ini, nih. Insan. Kalau benar-benar diri insan itu dari Allah, asalnya Allah, yang mana yang asalnya dari Allah itu, mana makomnya? Ini mesti pahami dulu. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Yang dikatakan insan itu terdiri ada beberapa unsur tuh. 3. Yang pertama apa? Halo. Tubuh. Yang kedua, hati. Yang ketiga, jadi yang dikatakan diri insan itu ada tubuh, ada hati, dan ada ruh. Ya. Kalaulah memang, ya, yang dikatakan insan itu ada tubuh, hati, dan ruh, dan asalnya itu adalah Allah, dan mesti kembali kepada Allah, kita mesti paham yang tubuh ini kalau memang asalnya adalah Allah, kemana pulangnya? Kalau hati ini asalnya Allah, kemana kembalinya? Kalau ruh ini asalnya Allah, kemana mi'rajnya itu? Kalau memang asalnya Allah. Makanya ketika, ya, Allah akan mentajalikan sesuatu dari dirinya sendiri, maka disitulah Allah itu berada di alam nazarnya. Berada di alam nazarnya itu maksudnya Allah itu berada di alam pikirnya. Kenapa Allah itu berada di alam pikirnya? Karena dialah yang ada ketika itu, Bapak Ibu. Dia yang ada ketika itu. Kalau kita buatkan gini, maminya. Nih. Dia yang ada ketika itu. Tidak ada siapa-siapa. Ya. Ketika itulah dia itu bernazar pada diri sendiri, berpikir pada diri sendiri. Makanya alam nazarnya Allah itu, alam pikir Allah itu 3. Nih, alam pikir Allah itu 3. Ya, jadi jangan dipisahkan, Ustaz buat di sini biar memudahkan nanti ini. Ya. Jadi mengambilnya, memandangnya dengan rasa di situ. Nah, yang pertama namanya alam azali namanya. Yang kedua namanya alam
suluhil qadim. Yang ketiga namanya alam tanzizi qadim. Nah, azali, suluhil qadim, dan tanzizi qadim ini disebut namanya nazarullah, alam pikir Tuhan. Karena Tuhan itu ya belum menciptakan sesuatu. Belum ada sesuatu dibuat oleh Allah lagi. Ya, ini yang disebut namanya masa gaibul guyub itu. Ya, belum ada langit dan bumi lagi. Belum ada namanya aras, lu, kursi, dan mahfuz lagi itu. Ya, belum ada namanya Nur Muhammad. Ya, jangankan Nur Muhammad, namanya saja belum ada. Karena dia belum beramah saat itu. Dia masih beraku-aku di situ. Kuntu kanzan mahfian. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Ya. Kenapa Allah menjelaskan bahwa aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala yang wujud ini nanti, segala yang ada itu nanti, semuanya berasal daripada diriku. Karena Allah itulah perbendaharaan segala yang ada ini. Yang tersembunyi itu. Tapi dia nyata. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ingin dikenal. Aku ingin tahu siapa aku yang sebenarnya ini, ha? Ya. Karena aku ingin dikenal, kata Allah. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu itu dari diriku sendiri. Liya'rifani, supaya yang aku jadikan itu dia mengenal aku lah yang wujud dan nyata pada dirinya, kata Allah. Ketika itulah Allah itu bernazar, berpikir di sana. Ini bahasa yang bisa kita pakai supaya Bapak Ibu paham dan mengerti di balik kata-kata yang saya antarkan itu. Ya. Makanya alam nazar Allah itu 3, azali, suluhil qadim, dan tanzizi qadim. Alam azali ini apa yang terpikir sama Tuhan di situ? Ya. Ini yang disebut namanya dia mengingat akan dirinya sendiri. Tuh. Maksudnya ingat akan diri sendiri. Dialah yang dikatakan Ahmad, dia pula yang dikatakan Muhammad. Dialah yang terpuji dan dia pula lah yang memuji. Tidak ada yang memuji dirinya melainkan hanya dirinya sendiri. Ya, dia kesendirian di sini, Bapak Ibu. Allah tuh kesendirian. Kesunyian, kesepian. Allah tuh masih dalam keadaan jomblo. Tuh, tidak ada di siapa-siapa tuh. Itu sudah mengingat dirinya. Ya, ini katakan dialah yang Ahmad, dia yang Muhammad. Makanya turunnya hari Minggu, hari Ahad itu duduknya di sini. Nih, di Ahad ini. Ahad itu duduknya di azali, hari Ahad. Ahad itu apa artinya itu? Ahad apa artinya? Bukan Minggu, no. Esa. Nah, siapa yang Esa itu? Allah yang Esa nih. Allah yang Esa itu. Situ turunnya hari Ahad itu. Nah, kalaulah di situ turunnya hari Ahad, di sini pula lah turunnya hukum wajib. Hukum wajib. Ini nggak tinggi channel sedikit Bapak Ibu. Ya, situlah letak hukum wajib itu. Makanya Allah tuh wajibal wujud, wajib ada dengan sendirinya tuh. Karena dia kesendirian. Itu dia ingat. Nggak ada yang memuji dirinya kecuali hanya dirinya. Dialah yang Ahmad, dia yang Muhammad. Maka diistilahkan puji Allah bagi Allah. Puji Qadim bagi Qadim. Ini di azalinya. Nah. Yang kedua, ya, suluhil Qadim. Suluhil Qadim. Ini alam nazar yang kedua. Di sini Allah itu menimbang-nimbang. Menimbang. Apa maksudnya itu Allah menimbang itu? Setelah dia ingat, ya kan di SK kan ada tuh mengingat, menimbang. Nanti terakhir apa?
Ini cerita ini Bapak Ibu, ya orang bertauhid tuh. Nah, apabila aku jadikan sesuatu nanti ngaku pula dirinya Tuhan. Ya. Kalau nak aku ciptakan, tidak ada pula nanti yang memuji aku yang maha besar, yang maha indah dan terpuji. Itu menimbang tuh. Di sinilah turunnya itu nanti hari Senin itu. Hari Senin. Ya. Disitulah turunnya hukum sunnah itu. Ini hari Senin. Senin. Ya, hukum sunnah. Hukum sunnah. Apa arti sunnah tuh? Apa arti sunnah? Dikerjakan berpahala? Tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu menimbang. Ya. Mau kafir atau tidak, mau ngaku Tuhan atau tidak, Tuhan kan? Itu cinta aku nih, itu Tuhan. Ya. Itu maksudnya tuh. Itu menimbang-nimbangnya. Mau aku ciptakan atau tidak, itu urusan aku tuh, Tuhan. Itulah dikatakan turunnya hari Senin. Makanya Rasulullah itu lahirnya hari Senin tuh. Ya. Hukumnya sunnah itu. Kemudian ditanzizi qadim. Di sini setelah menimbang baru memutuskan. Memutuskan. Memutuskan itu udah sempurna itu. Ya. Maksud sempurna tadi apa? Mau ngaku Tuhan atau tidak, mau beriman atau tidak, ini cerita aku tetap akan jalani cerita ini gitu Tuhan. Aku tetap akan zahirkan juga diri aku ini, tajali aku ini, karena aku ingin dikenal. Ya, disitulah disebut namanya turunnya hari Selasa itu, hari Selasa, atau hukumnya disebut namanya mubah atau jaiz. Apa jaiz tuh? Harus, apa makna harus tuh? Bisa iya, bisa tidak. Mau aku jadikan atau tidak, ya urusan aku tuh jais tuh. Tuh. Setelah sempurna, Bapak Ibu, nazarnya Allah itu, ya, barulah Allah mengkunkannya. Mengkunkan. Ya, mengkunkan itu yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka terzahirlah namanya alam tanzizi muhaddas. Tanzizi muhaddas. Tanzizi muhaddas. Di sinilah turunnya hari Rabu tuh, hari Rabu. Ya, inilah duduknya hukum sah itu atau disebut namanya halal. Sah atau halal. Barulah tercipta namanya alam, tapi dalam keadaan batin baru tuh. Dia zohir tapi dalam keadaan batin. Panjang ceritanya sini Bapak Ibu. Kan kita mau menghantarkan di sini aja sebenarnya. Ya, usah buka ke sini. Dari alam tanzizi muhaddar, ya, yang batin, yang zahir dalam keadaan batin tadi, lalu menjadi zahir dia. Kan tadi dah zahir nih, tapi dalam keadaan batin. Kemudian yang batin, yang zahir dalam keadaan batin tadi benar-benar zahir dia, itu yang disebut namanya tanzizi muqaddar namanya. Tanzizi muqaddar. Tanzizi muqaddar inilah, ya, turunnya hari Kamis itu. Hari Kamis. Disitulah letaknya hukum batal atau haram itu. Batal atau haram. Batal atau haram. Kenapa dikatakan hukum batal atau haram di tanzizi muqaddar ini? Tanzizi muqaddar ini alam apa nih Daniel? Oh, alam dunia, bukan alam mayang. Bukan alam lain, alam dunia nih. Kenapa? Alam dunia ini, ya, itu alam yang akan fana, akan hancur, yang akan membusuk, ya, yang akan lenyap dan sirna. Siapa mencintai yang lapuk, yang hancur, yang busuk, yang fana,
ya akan hapus, maka haram bagi dirinya itu. Maka tak boleh kita mencintai yang busuk, tak boleh kita mencintai yang akan mati, tak boleh kita mencintai yang akan hancur. Semua itu fana itu nantinya. Kalau di sini, kenapa dikatakan tanzizul muhaddas itu adalah sah hukum turunnya, ya, atau namanya halal? Sinilah turunnya itu sekalian daripada insan itu, ruh itu, ya, ya. Ruh itu tidak hancur, ruh itu tidak busuk. Maka kenalilah yang tidak hancur, yang tidak busuk itu yang dikatakan rahasia Allah tuh.